Teman-teman, kalau lagi lari, posisi bokong kamu biasanya gimana? Begini atau begini? Nah, yang bokongnya masih begini posisinya, harus nonton Fit with Mel kali ini ya. Karena bokong menentukan prestasi. Welcome to Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Hari ini kita akan membahas soal otot bokong atau glutes. Jadi teman-teman, glutes itu besar sekali peranannya untuk kita saat kita berlari. Jadi glutes itu ada 3 bagian ya, mulai dari glutes minimus, medius, dan juga maximus. Masing-masing punya perannya. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, fungsi dari otot bokong atau glutes dalam tubuh kita adalah yang pertama nih ya, untuk berlari, yaitu menstabilkan larinya kita sebagai stability. Jadi ketika kita berlari, saat kita harus mengangkat satu kaki, ini kan gerakan lari selalu one leg kayak gini ya. Nah, ketika bokong kita engage, bokong kita kuat, bokong kita aktif, kita pasti tidak akan drop seperti ini. Nah, collapse. Kalau bokongnya nggak kuat, larinya jadi gini. Nah, ada gerakan yang drop seperti ini. Apa yang akan terjadi ketika kita collapse seperti tadi hipsnya teman-teman? Yang akan terjadi adalah, lihat, lutut kita akan masuk ke arah dalam ya. Ketika lutut masuk ke arah dalam, dia pasti akan membuat lari kita tidak efisien dan beresiko menimbulkan terjadinya cedera apabila dilakukan terus-terusan. Lari kan olahraga yang repetitif ya. Jadi ingat tuh, kalau misalnya kita terus-terusan melakukan kesalahan seperti ini, udah pasti mungkin banget terjadi cedera dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, fungsi dari glutes atau bokong saat kita berlari adalah untuk power, strength, dan juga side length-nya kita teman-teman. Jadi kalau selama ini teman-teman melakukan latihan speed, latihan interval, tapi nggak pernah menambahkan menu latihan strength untuk otot bokong, hati-hati, itu akan percuma juga. Nanti ujungnya malah bisa timbul cedera. Yang pasti kita harus tahu dulu, sadar dulu ada 2 fungsi dari otot glutes atau bokong dalam tubuh kita saat berlari. Yang pertama sebagai stability, yang kedua sebagai extension. Jadi saat kita berlari, saat kita membuang kaki ke belakang seperti ini saatnya kita mengextend bagian glutes kita. Sehingga kita mendapatkan power untuk bisa maju ke depan, jadi larinya kita bisa bertambah speednya, bertambah powernya. Oke, aku yakin teman-teman pasti banyak yang udah sering atau rutin melakukan strength training atau latihan penguatan otot. Biasanya nih yang teman-teman lakukan latihan squat, lunges, bridge, itu bagus, pertahankan ya. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa setelah teman-teman selesai melakukan latihan tadi, ingat posisi berdirinya teman-teman dalam beraktivitas sehari-hari harus benar dulu. Kenapa? Karena percuma udah latihan strength untuk kekuatan bokong atau hips, tapi ketika kita beraktivitas kita menggunakan postur yang salah. Nah, jadi percuma ya, kita nggak akan ngerasain seperti apa benefitnya dari latihan kekuatan otot bokong. Caranya adalah aku mau ajak teman-teman untuk bisa membedakan dulu gimana sih kalau saat kita sedang mengaktifkan otot bokong dan gimana rasanya saat kita sedang tidak mengaktifkan otot bokong. Oke? Nah, kalau kita lagi mengaktifkan otot bokong, aku mau ajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Coba berdiri seperti ini, buka kaki selebar bahu, dan aku mau ajak teman-teman untuk melakukan gerakan yang namanya anterior pelvic tilt, yaitu kita coba untuk nonggeng. Nah, seperti ini, buang bokongnya, lalu arch sedikit di bagian lower back-nya. Coba teman-teman berdiri seperti ini ya, terus busungkan sedikit bagian perutnya. Apa yang terjadi teman-teman bisa aktifkan nggak bagian bokongnya? Bisa di squeeze nggak? Nggak bisa kan? Susah kan? Nah, ini yang harus kita hindari. This is no-no ya. Yang harus kita lakukan, yang benar adalah ketika kita berdiri, apalagi saat kita berlari, cobalah untuk melakukan yang namanya hip tuck seperti ini. Majukan ke depan, hipnya dikunci, engage the core, bagian perutnya juga dikunci sehingga kita bisa merasakan aktivasi di bagian bokongnya kita. Kita bisa mengengage bagian glutesnya kita. Ini adalah posisi saat kita berlari ya teman-teman. Ini yang harus diingat dulu, karena apa? Karena kalau misalnya kita berlari dengan form yang poor, kita berlari dengan postur yang buruk gitu ya, itu nanti ujung-ujungnya apa yang mungkin terjadi? Cedera.
Itu kita nggak mau kan? Oke, sekarang teman-teman udah tahu posisi berdiri yang netral saat kita mau berlari itu seperti apa, dan posisi hips dan bokongnya kita saat kita berlari seperti apa ya. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk mempraktekkan juga. Tadi kan posisi berdiri aja. Nah, sekarang gimana saat kita berlari? Berlari itu kan pasti ada gerakan leg swing seperti ini ya. Ada saat dimana bokong kita menjadi extension gitu, menjadi extensor dari kaki kita. Nah, saat inilah aku mau teman-teman untuk juga mencoba gerakan yang tadi, hipsnya netral, maju ke depan ya. Terus buang kakinya ke belakang, leg swing seperti ini, majukan ke depan. Nah, ini akan kerasa kita sedang melakukan engage. Saat kita sedang melakukan swing, bokongnya ter-engage dengan baik. Apa yang akan terjadi jika kita melakukan anterior pelvic tilt seperti ini? Nah, nonggeng seperti ini, arching. Coba aku mau ajak teman-teman untuk melakukan swing dengan posisi tadi, anterior pelvic tilt. Kita nggak bisa squeeze bokong kita kan? Nggak bisa dirasain aktivasi bokongnya. Dan apa yang mungkin terjadi? Lower back kita akan tension. Saat kita arching, saat kita nonggeng seperti ini, lalu kita swing, udah pasti bagian low back kita akan sangat menderita dan bekerja keras ya. Jadi sekali lagi aku ingatkan, posisi saat kita berlari adalah ini wajib hukumnya dan mutlak. Coba di bagian hips lakukan netral position seperti ini, kunci bagian bokongnya dan mulai berlari ya. Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk mengaplikasikan gerakan aktivasi otot bokong yang sudah kita sama-sama lakukan tadi ya. Sekarang kita aplikasiin ke beberapa gerakan strength training yang biasa teman-teman lakukan. Nah, yang pertama ini adalah gerakan, kalau aku sih nyebutnya arch body rock ya. Mungkin teman-teman mikir ini sama kayak gerakan Superman ya. Yes, betul sekali. Mirip banget sama gerakan Superman. Sekarang kita coba aja sambil kita belajar untuk mengaktifkan bagian glutes kita sehingga latihannya bisa jadi lebih efektif ya. Yuk kita coba. Coba sekarang facing down atau tertelungkup bahasanya. Terus yang pertama stepnya yang harus teman-teman lakukan adalah squeeze bagian bokongnya. Squeeze the glutes. Setelah dapat di squeeze, diaktifkan, baru pelan-pelan angkat kaki teman-teman menggunakan glutesnya. Setelah itu, coba tangannya ada di bagian dada seperti ini. Angkat sedikit saja badan teman-teman, tidak usah berlebihan. Sedikit saja, beberapa sentimeter dari matras. Terus turunkan. Ulang lagi, squeeze glutesnya, kencengin, kunci. Habis itu angkat kakinya teman-teman, terus angkat bagian upper body-nya. Nah, kalau udah dapat posisi seperti ini, pertahankan. Ingat teman-teman, tidak boleh ada tension di bagian lower back-nya ya. Sekarang kita luruskan tangannya, terus turun lagi. Squeeze bagian glutes-nya, bokongnya dikunci. Hup. Angkat kakinya menggunakan otot bokong, lalu angkat tangannya. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan berayun. Arch body rocks. Nah, ini kurang lebih gambaran bagian otot bokongnya teman-teman dan bagian hips teman-teman saat berlari. Itulah yang akan terjadi ya. Jadi kunci bagian bokongnya, dorong hipnya ke arah matras, hap, tempelin ke lantai bagian hipnya. Terus angkat kakinya. Aku ulang sekali lagi, angkat tangannya ke depan. Terus pelan-pelan goyangkan. Nah, ini kurang lebih mimik atau rasa yang akan kita rasakan saat kita berlari, saat kita mengunci bagian otot bokong, dan saat kita menetralkan bagian hipsnya kita, dan saat kita melempar kaki ke belakang saat extension. Itu kurang lebih yang bisa kita rasakan saat berlari. Sekarang aku mau ajak kamu untuk melakukan yang namanya hip hinge ya. Ini bagi kamu yang udah sering lakukan latihan penguatan seperti squat, seperti deadlift, seperti lunges, atau kettlebell swing misalnya. Perlu banget ingat bahwa posisi saat kita melakukan gerakan-gerakan tersebut adalah dengan melakukan koreksi teman-teman. Seperti ini ya, coba tempelkan tangan di ujung rusuknya teman-teman. Ya, di bagian tengah sini. Terus satu lagi, tangannya nempel di bagian pelvisnya teman-teman, di bagian perut bawah ya. Nempel sedikit sama bagian tulang pelviknya ini. Coba lakukan gerakan yang sama seperti aku. Pastikan jaraknya tidak berubah saat teman-teman melakukan movement
Seperti misalnya gerakan good morning yang akan aku contohkan ini. Ya, aku dari samping biar teman-teman bisa lihat. Kalau kita melakukan gerakan good morning kan yang turun naik seperti ini, tahu ya? Oke, kalau misalnya kita melakukan hip netral dengan mengunci bagian glutes seperti ini, dia nggak akan berubah teman-teman. Jadi saat kita turun, dia akan sama posisinya. Saat kita turun, akan sama posisinya. Tapi begitu teman-teman tidak mengunci bagian glutes, tidak melakukan posisi netral pada hips, dia akan seperti ini. Haps, langsung arching bagian belakangnya, dan ini pun akan berubah. Nah, jarak ininya ya. Jadi ini harus dipastikan tetap sama jaraknya. Jadi ketika teman-teman melakukan gerakan apapun, seperti good morning ini, atau deadlift, atau kettlebell swing, posisi dari tangannya teman-teman harus tetap sama dan terjaga. Jadi netral hipsnya, kunci bokongnya, dan yang pasti lower backnya tidak boleh ada tension sama sekali ya. Teman-teman udah tahu sekarang gimana caranya mengaktifkan bagian bokong, squeeze glutesnya, dan posisi hips pun dalam kondisi netral seperti ini. Udah paham ya? Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melakukan latihan stability untuk hipnya kita. Jadi saat teman-teman berdiri, berlari, satu kaki diangkat seperti ini, bagian hipnya seperti yang tadi aku sudah bilang di awal, tidak collapse, nggak drop kayak gini. Mungkin sedikit drop saat kita berlari, itu wajar-wajar aja ya teman-teman. Tapi kalau bagian hip kita dropnya terlalu banyak, nah itu yang perlu dilatih supaya saat kita berlari, larinya lebih stabil dan terhindar dari cedera. Oke, sekarang sama-sama kita angkat satu kaki seperti ini. Terus pastikan teman-teman sedang mengunci bagian bokong yang kiri ya. Kalau lagi angkat kaki yang kanan, bokong kiri dikunci sehingga tidak drop ya. Coba dikencengin. Dipegang juga boleh kalau susah menemukan bagian glutesnya untuk aktif. Oke, setelah aktif seperti ini, teman-teman akan ingat dan terbiasa inilah posisi yang benar saat teman-teman melakukan aktivitas misalnya single leg deadlift atau single leg squat. Nah, sekarang kita contohin ya bareng-bareng ya. Angkat satu kaki, ingat kunci bagian bokongnya. Terus sama-sama kita melakukan single leg deadlift. Oke, tanpa harus collapse, coba turun. Oke, naik. Oke, ingat lututnya tidak boleh masuk ke dalam seperti ini. Ini yang sedang kita latih ya, tidak collapse bagian hipsnya. Jadi coba untuk dorong keluar, kunci bagian bokong kirinya turun perlahan. Ingat jangan sampai lutut kiri dan lutut kanan ketemu, jadi harus tetap ada jarak, dijaga nih jaraknya. Terus turun untuk melakukan deadlift. Naik lagi, kunci bagian bokong kirinya. Turun, ingat sekali lagi lutut tidak boleh masuk ke dalam tapi keluar, harus ada jaraknya, naik. Nah ini berlaku juga pada gerakan misalnya single leg quarter squat. Misalnya teman-teman belum bisa single leg squat, kita coba dulu di quarternya ya. Kayak misalnya kayak gini, turun. Nah ini ingat nggak boleh lututnya ke arah dalam, harus dorong. Nah bagian glutesnya, bagian bokongnya dikencengin yang kiri. Aku dari samping sekali lagi. Bagian kiri harus dikunci terus karena kita sedang melatih bagian glutes sebelah kiri. Oke, turun lagi. Oke, nah kalau teman-teman sudah terbiasa mengunci bagian bokong teman-teman, mengaktifkan bagian glutesnya teman-teman, niscaya saat berlari pun teman-teman akan mengingat dengan baik bahwa ini adalah posisi yang ideal pada tubuh kita saat kita berlari ya. Jadi pertahankan terus feel dari posisi ini ya. Oke, sekarang aku mau ngasih satu jenis latihan yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk melatih dua hal sekaligus. Melatih stability-nya kita dan melatih kekuatan bokongnya kita. Jadi 2 in 1 nih dapat ya, yaitu dengan melakukan gerakan reverse lunge. Oke, gerakannya seperti ini. Aku akan menghadap samping aja biar teman-teman bisa mengikuti. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Sekarang kita akan mulai untuk naik ke atas dan lakukan squeeze pada bagian bokong yang kiri ya. Nah, kenapa 2 in 1? Karena saat kita mundur ke belakang ya, kaki kanan di belakang aku ini, aku akan mencoba untuk mengextend bagian bokongnya aku. Dan ketika aku naik, aku akan melatih bagian bokong kirinya aku. Nah, ingat untuk jaga keseimbangannya, buang lagi ke belakang. Nah, ini kita sedang melatih power untuk bokong kiri. Dan juga tentu saja melatih stability-nya kita. Oke, bergantian kiri dan kanan, lakukan 10 repetisi kiri, 10 repetisi kanan. Kalau teman-teman sudah rutin melakukan ini, aku yakin teman-teman pasti bisa
mengaktifkan atau mengengage bagian bokong atau glutesnya teman-teman. Sehingga saat kamu berlari, kamu bisa ngerasain tuh, oh iya ya, ternyata glutes atau bokongnya kita itu memegang peranan sangat penting dalam performance kita saat berlari. Jadi larinya bisa lebih kencang, larinya bisa lebih tahan lama, dan gak gampang cedera ya. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk melatih bagian glutes, jadi larinya bisa makin keren ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka sama video ini, di like, terus di subscribe juga YouTube channelnya aku, biar aku bisa terus-terusan semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye! Oke, posisinya seperti ini. Aku dari samping aja biar teman-teman bisa lihat gerakannya. Buka kaki, depan, satu kaki depan, yang kiri belakang.